Hai kaum kabuter sejagat, gimana kabar kalian? Masih suka makan mie pakai nasi? Oke, kali ini gue akan menceritakan kepada kalian semua tentang sebuah film bertemakan penceritakan dengan judul Manajer NTR. Manajer NTR gitu ya. Oke, film ini cukup spesial karena dibintangi mantan gue yaitu Minami Aizawa, di mana doi akan berperan sebagai ibu kosan yang kurang akan kasih sayang. Oke, nggak usah bacot lagi, sediakan minyak goreng bekas, pacul tetangga, sedotan pop ice, intro mamen. Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri, di mana sang suami ini mau pamit ke istrinya untuk keluar karena udah ada janji mabar sama teman-temannya yang epic glory. Biar gampang kita sebut saja suaminya ini si Panjul ya guys ya. Karena udah keluar, akhirnya istrinya ini ditinggal sendirian di rumah. Nah, ini dia nih, istri idaman kalian semua, kita semua. Siapa lagi kalau bukan Minami Aizawa? Kita sebut saja Minami. Minami terlihat sangat sedih karena merasa kesepian akibat sifat suaminya yang lebih suka mabar daripada menyuburkan ladang cocok tanamnya. Kancut. Minami yang terlihat sedang menghitung pendapatan dan pengeluaran bulanannya. Nah, Minami ini ternyata juga sebagai ibu kos-kosan di rumahnya. Ternyata Minami dan suaminya membuat beberapa kamar di lantai 2 rumah mereka untuk dijadikan usaha kos-kosan. Sebat dulu, Cok. Minami terlihat bosan karena menunggu suaminya yang belum pulang hingga siang. Minami mencoba menelpon tapi tidak direspon sama suaminya. Karena gabut, akhirnya Minami pun memilih untuk rebahan sampai akhirnya dia tertidur. Karena udah sangat kehausan vitamin batang ya, Minami dalam tidurnya malah mimpi banjir dengan laki-laki yang tidak dia kenal. Minami yang sedang asik mimpi becek, tiba-tiba terbangun dan kaget saat itu. Ketika melihat sudah ada seorang laki-laki yang duduk di dekat kursinya. Si cowok ini pun tiba-tiba mendekati Minami. Minami terlihat masih ngelek saat itu akibat belum move on dari mimpi beceknya tadi ya. Nah, si cowok ini namanya Kitayama. Dia ini ternyata berniat untuk nyewa kosan di tempatnya Minami. Kitayama ini seorang mahasiswa abadi. Dia bilang yang mana dia dapat info dari temannya bahwa kos-kosan di rumahnya Minami murah dan bagus. Setelah sepakat, akhirnya Minami mengantarkan Kitayama ke kamar yang akan dia tinggali. Malam pun tiba. Sambil nonton channel film apa, Minami terlihat masih menunggu suaminya yang belum juga pulang. Heran gocok. Punya istri spek kayak gini malah AFK. Black. Saat Minami yang sedang asik nonton, tiba-tiba Minami mendengar suara cipok-cipok dari lantai atas, di mana suara itu tepat berasal dari kamar kosan si Kitayama tadi. Dan volume cipok-cipok ini sangat keras, cok. Kemungkinan Kitayama lupa untuk nyalain mode silent. Sontak kejadian ini membuat Minami makin merasa kasihan dengan ladangnya, yang tidak pernah mendapat jatah pengencretan dari suaminya. Karena penasaran, Minami pun langsung menuju ke pusat gempa di lantai 2 tepatnya di kamar Kitayama. Namun ketika ingin menegur, Minami malah mengurungkan niatnya dan memilih untuk turun saja. Pagi pun tiba. Minami terlihat kaget karena begitu bangun sudah ada suaminya yang sedang tidur di sampingnya. Lalu tiba-tiba bel rumah mereka pun berbunyi. Sehingga suaminya yang masih ngantuk menyuruh Minami untuk mengecek siapa yang datang. Ternyata setelah Minami membukakan pintu rumahnya, orang tersebut adalah salah satu orang yang juga ngekos di tempat Minami. Di mana laki-laki ini tampak marah karena merasa terganggu, tidak bisa tidur dengan suara ribut cocok tanam semalam. Di mana dia menyangka itu adalah tanggung jawab Minami untuk menegur penghuni kos lain demi kenyamanan bersama. Karena mendapatkan komplain tersebut, Minami mencoba mendatangi kamar Kitayama dengan maksud meminta uang kosan dan memberitahu komplain penghuni kos lain tadi. Namun ketika Kitayama membuka pintu, ternyata dia cuma pakai boxer saja ya guys ya. Jelas pemandangan ini membuat Minami makin terengas-engas. Kitayama pun meminta Minami masuk, sementara dia membuka celengan ayamnya buat bayar kosan.
Minami mencoba menjelaskan keluhan penghuni kos lain dan aturan-aturan tambahan lainnya. Dan jika Kitayama tidak patuh, maka dia diminta mencari tempat kosan lain saja yang lebih bebas. Kitayama yang ketakutan mendengar pernyataan Minami, meminta maaf dan memohon agar tetap dibiarkan untuk ngekos di tempat itu. Karena menurutnya kosan Minami harganya sangat murah dan hanya itu saja tempat kosan yang mampu dia sewa untuk saat ini. Mendengar itu, Minami yang sudah engas tingkat dewa mengizinkan Kitayama untuk tetap tinggal di tempatnya dengan syarat Kitayama harus bersedia menjadi budak cocok tanam ladang dari Minami. Kalau gitu nggak usah diminta juga gua mau kali seumur hidup jadi budak gak apa-apa deh. Tidak punya pilihan lain, akhirnya Kitayama menyetujui permintaan Minami yang tidak lain tidak bukan adalah ibu kosannya sendiri. Dan sejak saat itu tiap hari Minami malah menjadi ketagihan dengan gameplay Kitayama. Bahkan saat Kitayama mau membayar kosan, Minami menolaknya asal Kitayama tetap bersedia menjadi penyedia vitamin X bagi Minami. Dan film pun tomat. Ending yang sangat meminamikan. Oke gengs, sekian dulu video kita kali ini. Gua dan seluruh tim Film Apa dari planet Saturnus mengucapkan terima kasih dan maaf kalau ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye. Cuak.